Bab 891-894 pengakuan. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, itu bukan langit, itu sangat besar sehingga setidaknya ada 3000 alam semesta seperti milikmu. Adalah normal untuk memiliki hal-hal yang tidak dapat kulihat. Namun, hal ini harus berhubungan dengan tempat perlindungan gunung dan laut yang misterius. Jiwyin menjelaskan, 4 makhluk yang diukir pada segelmu agak mirip dengan 4 leluhur surgawi dari tempat perlindungan gunung dan laut. Petik 2. 4 leluhur agung Tianzun. Chuqin mengangkat alisnya sedikit. Tianzun, apakah alam di atas penguasa dewa? Tidak, Tianzun hanyalah penghormatan bagi yang kuat. Jiwyin menjawab, keempat leluhur tingkat Tianzun dari tempat perlindungan gunung dan laut ini sangat kuat dan tak ternilai. Salah satunya tampaknya seorang wanita. Ya, tampaknya agak berhubungan dengan Qinglong. Qinglong, Chuqin memandang Qinglong, apa hubungannya? Aku tidak ingat. Setelah bertahun-tahun, aku hanya samar-samar ingat bahwa seorang leluhur dari Suaka Sanhai, yang juga disebut Qinglong, meninggal dalam perang kuno. Qinglong, sebelum Jiwyin selesai berbicara, Chuqin menatap Qinglong. Pada saat ini, Qinglong memegangi kepalanya yang kesakitan, sangat tidak nyaman, gemetar, seolah-olah akan jatuh. Chuqin bergegas berjalan mendekat, memeluk pinggang ramping Qinglong, dan membantunya duduk di kursi naga. Qinglong, ada apa denganmu? Tanya Chuqin. Tidak apa-apa. Qinglong meletakkan tangan gioknya di dahinya, dan berkata dengan senyum paksa ke arah Chuqin, hanya saja, mendengarkan kata-kata Jiwyin, aku sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan pikiranku terasa geli. Chuqin menunjukkan beberapa keraguan, kemudian, dengan jari-jarinya di pelipis Qinglong, mereka dengan lembut menggosoknya bersama-sama. Sambil menggosok dengan lembut, sambil menyuntikkan kekuatan solusi kehidupan yang asli. Adapun Qinglong, dia juga mulai menahan napas dan menenangkan jiwanya. Bagaimana? Chuqin bertanya dengan lembut saat napas Qinglong mulai tenang. Yah, sudah lebih baik. Qinglong tersenyum sambil tersenyum, terima kasih, Chuqin. Kamu sopan padaku. Chuqin berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi padamu tadi? Kenapa kamu sakit kepala saat mendengar kata-kata Jiwyin? Mungkin kamu benar-benar berhubungan dengan leluhur misterius dari Suaka Sanhai. Ah, Qinglong mengeluarkan erangan lembut lagi. Chuqin, jangan katakan ini, aku pusing lagi. Dengan cara ini, Chuqin menjadi lebih yakin akan sesuatu, tetapi dia tidak terus berkata. Bagaimana mungkin dia rela membuat Qinglong menderita? Hah, Chuqin, di mana Jiwyin? Qinglong bertanya dengan heran. Aku membiarkan Taoti membawanya untuk mencari Sengyi dan yang lainnya. Chuqin tersenyum dan berkata, lagi pula, aku ingin berduaan denganmu. Tetaplah sendiri, kau masih ingin melakukan hal-hal buruk. Qinglong juga menunjukkan senyum cerah ketika mendengar ini. Wajah Qinglong bisa dikatakan abadi, dan senyum seperti ini dapat ditanggung oleh beberapa orang di dunia. Jadi Chuqin langsung menyegel bibir merah Qinglong. Qinglong tidak melawan, dia menutup matanya dan diam-diam bekerja sama dengan tindakan Chuqin. Namun, setelah Chuqin bergerak lebih jauh, dia menghentikannya, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk. Chuqin mengangguk. Tidak, Qinglong tersenyum penuh kemenangan, Men, kamu harus menepati janjimu. Aku tidak menginginkannya sebelum kamu memenuhi janji. Ketika kamu memenuhi janji, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Baiklah kalau begitu. Chuqin tersenyum sedikit, tetapi saya melihat bahwa begitu dia meninggalkan Qinglong, yang terakhir memegang lehernya, dan kemudian bibir merah Qinglong menciumnya, namun, masih mungkin untuk mencium. Chuqin tersenyum penuh kemenangan. Setelah setengah jam, Chuqin Chunfeng berjalan keluar dari aula Qinglong dengan penuh kemenangan. Meskipun dia tidak melakukan terlalu banyak, itu agak tak tertahankan, tetapi Chuqin sudah puas. Hubungannya dengan Qinglong telah melangkah lebih jauh. Namun, Chuqin tahu bahwa dia harus memenuhi janjinya dalam waktu 1 bulan, jika tidak, pria macam apa dia, dan kualifikasi apa yang dia miliki untuk memenangkan hati Qinglong. Sepertinya aku harus kembali dan mempelajari alu iblis, kata Chuqin, melangkah menuju halaman Qinglong. Pada saat ini, sosok cantik muncul di depan Chuqin, berjalan ke arah Chuqin dengan anggun dengan kakinya di atas sepatu hak tinggi. Orang ini bukan orang lain, tetapi Kaisar Kehidupan Pertama. Kaisar Kehidupan Pertama,
datanglah ke Qinglong, kata Chuqin sambil tersenyum tipis. Kaisar kehidupan pertama menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan Chuqin, aku di sini untuk mencarimu. Mencariku, Chuqin tersenyum tipis. Yah, aku pernah mendengar Gu Yin mengatakan bahwa selama ini, terima kasih kepada Tuan Chuqin, kamu telah merawatnya. Kaisar kehidupan pertama berkata sambil tersenyum. Gu Yin adalah wanitaku, merawatnya adalah hal yang wajar, kata Chuqin sambil tersenyum. Ya, Kaisar kehidupan pertama tersenyum. Dengan cara ini, dia tidak punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Chuqin. Namun, dia tidak ingin pergi seperti ini. Dia merasa bahwa tinggal bersama Chuqin dan berbicara serta tertawa bersama Chuqin adalah hal yang luar biasa. Namun, Kaisar kehidupan pertama tidak bisa berbicara dengan canggung, bukan? Pada saat ini, Chuqin melihat niat Kaisar kehidupan pertama. Lagi pula, dia sudah memiliki banyak pengalaman dengan sistem yang 100% disukai. Kaisar kehidupan pertama, atau kalau tidak, mari kita pergi ke kamar tidurku. Chuqin tersenyum dan berkata, saya punya beberapa hal di atas solusi asli kehidupan, dan saya ingin meminta saran Anda. Tidak masalah. Kaisar kehidupan pertama bahkan tidak memikirkannya, dan langsung setuju. Saat ini, malam sudah larut, Xiao Wu dan yang lainnya seharusnya sudah tertidur. Chuqin, dengan kehidupan Kaisar pertama, datang ke istananya. Chuqin menuangkan secangkir teh untuk Kaisar kehidupan pertama dan memberi isyarat padanya untuk duduk di sofa. Terima kasih. Kaisar kehidupan pertama berkata dengan senyum sopan. Kaisar kehidupan pertama, Chuqin tersenyum. Tuan Chuqin, panggil aku Yuyin. Kaisar kehidupan pertama menyela kata-kata Chuqin. Yuyin, Chuqin mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Sidi-Sidi. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya nama asli di antara Sidi kuno yang didengar Chuqin. Seperti Kaisar Abadi, Suanyuan Sidi, Senong Sidi, mereka tahu itu semua bergengsi. Yah, ini adalah nama yang diberikan kepadaku oleh Ibu Semesta. Yuyin menjawab. Ibu Semesta, Chuqin bertanya sedikit terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama ini. Mereka semua pernah berkata tentang kerakusan dan ketamakan sebelumnya. Yah, ketika aku lahir, aku mendengar suara Ibu Semesta. Yuyin menjawab. Apakah Ibu Semesta itu nyata? Chuqin bertanya. Aku tidak tahu ini lagi. Yuyin menggelengkan kepalanya, tapi, seharusnya tidak. Kalau tidak, Ibu Semesta, tidak mungkin naga sejati Taiyin begitu lancang. Ibu Semesta, menciptakan semua makhluk tingkat leluhur, caranya pasti tak ternilai. Ya, Chuqin mengangguk, baiklah, aku akan memanggilmu Yuyin mulai sekarang, tapi jangan panggil aku orang dewasa, panggil aku Chuqin. Baiklah, Yuyin meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk dengan gembira. Chuqin, kamu hanya ingin bertanya padaku tentang penjelasan asli hidupku. Apa itu? Yuyin tampaknya berharap untuk berkomunikasi dengan Chuqin lebih jauh. Kalau begitu, jujur saja, aku memperoleh solusi kehidupan asli dari daun pohon kehidupanmu. Solusi kehidupan asli itu sangat kuat dan berguna bagiku, tetapi aku merasa itu hanya sebuah fragmen. Chuqin tersenyum dan berkata, jadi, aku ingin mencari seluruh artikel darimu, jangan khawatir, aku tidak akan meminta cheatmu dengan cuma-cuma. Aku bisa menukarnya dengan 6 bentuk iblis atau bahkan tubuh mayat hidup. Di satu sisi, Chuqin berharap untuk mendapatkan solusi kehidupan asli. Lagi pula, ini adalah satu-satunya keterampilan penyembuhan ajaibnya. Di sisi lain, seperti Yuyin, Chu dan Qin sedang mencari topik. Chuqin, kamu terlalu khawatir. Yuyin tersenyum dan berkata, kamu adalah keturunan dari orang-orang naga biru, dan bahkan pahlawan dari seluruh Tianmen. Jika kamu meminta rahasia kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak memberikannya? Saat Yuyin berkata, menjilati bibir merahnya, dia tampak berhenti berbicara. Ada apa? Chuqin tersenyum. Tidak apa-apa. Melihat itu, Yuyin langsung berdiri. Chuqin, hanya saja masalah ini agak mendadak. Hah? Chuqin sedikit terkejut, dan Yuyin langsung berbalik dan melepas rok panjangnya. Dalam sekejap, Yuyin sangat mulus, dengan punggung yang indah seperti batu giok, yang terekspos di depan Chuqin. Karena Yuyin mengenakan gaun, jadi bahkan, tiba-tiba, mata Chuqin berbinar. Ini memang agak mendadak. Namun, Chuqin segera tahu apa yang dimaksud Yuyin.
Dia menebak bahwa solusi asli kehidupan yang lengkap seharusnya ada di punggung Yuyin yang indah, seperti cara dia mempertahankan seni ilahi tertinggi. Benar saja, di punggung Yuyin yang indah saat berikutnya, rune hijau muncul. Chukin, kamu harus mengingatnya dengan cepat. Wajah Yuyin sedikit memerah. Tubuhnya belum pernah diperlihatkan kepada siapapun. Chukin adalah yang pertama. Namun, dia sama sekali tidak menyesalinya. Terlebih lagi, diperhatikan oleh Chukin seperti ini, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Sudah ingat, kamu bisa mengenakan pakaianmu. Chukin tersenyum. Begitu cepat, kata Yuyin dengan sedikit kecewa. Ya, Chukin mengangguk. 800 miliar karakter Chu dan Qin hanya perlu dilihat dalam 1 jam, belum lagi jumlah karakternya. Setelah itu, Chukin berinisiatif untuk datang dan membantu Yuyin mengenakan rok panjang. Merasakan gerakan Chukin, Yuyin, dan detak jantungnya sedikit meningkat, berbalik dan berterima kasih kepada Chukin. Terima kasih, Chukin. Aku seharusnya bukan orang yang berterima kasih padamu, kata Chukin sambil tersenyum. Ajari aku penjelasan asli tentang kehidupan tanpa syarat. Katakanlah, buku rahasia apa yang kau inginkan, selama aku memilikinya, aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu, Yuyin menggelengkan kepalanya. Chukin, sudah kubilang, ini yang harus kulakukan. Solusi kehidupan yang asli, merupakan kehormatan bagiku untuk berguna bagimu. Terlebih lagi, aku unik bagi diriku sendiri. Metode kultivasi tidak seperti Master Qinglong, yang dapat mempelajari semua rahasia. Kalau begitu, apakah kamu menginginkannya? Apa syarat lainnya? Chukin tersenyum. Apa itu? Kaisar kehidupan pertama mengangkat alisnya. Misalnya, bagaimana aku bisa cocok dengan tubuhku? Kata Chukin sambil tersenyum. Chukin memanggil kaisar kehidupan pertama ke kamar tidurnya, dan dia ditakdirkan untuk melakukan pertarungan dengan kaisar kehidupan. Karena, di bawah sistem yang 100% disukai, Chukin tidak akan mengakui bahwa dia hanyalah bajingan yang tidak bertanggung jawab. Benar sekali, inilah alasan mengapa sistem memilih tuan rumah. Sebenarnya, memberi tuan rumah niat baik berarti menghapus kemajuan dan memori tuan rumah dan Dewi yang berpacaran. Sistem itu dengan senang hati menyela, niat baik itu 100%. Bergantung pada Dewi membuat orang merindukanku siang dan malam, ini bukan bajingan. Ah! Kata-kata Chukin membuat kaisar kehidupan pertama gemetar. Dia sangat bersemangat, tetapi takut bahwa Chukin bercanda, jadi dia berkata, Tuan Chukin, apakah Anda bercanda? Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan melemparkan kaisar kehidupan pertama langsung ke tanah, menatap mata hitam cemerlang seperti permata, dan berkata dengan tulus, mengapa Anda melihat orang dewasa lagi? Saya, Chukin, tidak pernah bercanda. Yuyin, lakukan. Pacarku, Yuyin, benar-benar terharu. Pada saat ini, dia tampaknya tidak memiliki ruang untuk penolakan, jadi dia mengangguk. Chukin tersenyum tipis, lalu, malam ini, Yuyin menjadi wanita sejati Chu dan Qin. Dan kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan Chu dan Qin muncul. Setelah sepenuhnya bersama Yuyin, kekuatan Yuyin secara alami mengalami peningkatan karena garis keturunan Qinglong. Chukin, sama saja. Di tubuh Chukin, cahaya kehidupan yang terang benderang tak berujung mekar. Di bawah aksi cahaya kehidupan hijau ini, tubuh Chukin mengalami beberapa perubahan halus. Dia merasa tubuhnya memiliki lebih banyak vitalitas. Yiner, apa yang terjadi? Chukin bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu memiliki warisan darah yang sama dengan Qinglong? Chukin, ini bukan garis keturunanku. Yuyin menggelengkan kepalanya. Kaisar pertama dari ras material tidak lebih baik dari Qinglong. Tampaknya tidak ada garis keturunan darah. Apa itu? Chukin mengerutkan kening. Itu seharusnya darah dari akar roh kuno itu. Yuyin menjawab. Lingen kuno. Chukin berkata sedikit bingung. Ya, Yuyin mengangguk. Chukin, kamu harus tahu bahwa aku pernah terluka, jiwaku rusak, dan aku terpaksa meninggalkan Tianmen dan kembali ke area kehidupan yang terlarang, siap menunggu kematian. Chukin mengangguk. Dia teringat perkataan iblis surgawi, Yuyin, yang telah lama pergi ke Tianmen, tetapi kembali lagi, dan kembali lagi nanti. Namun, Chukin tidak menyangka hal itu akan menjadi begitu serius. Begitu seriusnya sehingga Yuyin sudah putus asa, jadi dia hanya bisa menciptakan Guyin dan menunggu kematiannya sendiri. Dan tepat ketika aku memiliki ide ini,
aku secara tidak sengaja menemukan akar spiritual kuno di area kehidupan yang terbatas. Yuyin berkata, akar spiritual kuno ini, tepat sebelum saat aku mengatakan bahwa aku tidak tahu di dalam altar karakter, karakternya persis sama dengan yang ada di altar alam semesta kecil Tianyuan. Di sini, aku menemukan akar spiritual kuno itu, akar spiritual kuno ini. Itu sangat besar sehingga memiliki penjaga alam leluhur. Tampaknya tidak memiliki jiwa, tetapi kekuatan hidup adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Akhirnya untuk menyelamatkan hidupku, aku membunuh relik suci tingkat leluhur dan mengambil darah dan kekuatan akar roh kuno. Aku tidak punya darah warisan, dan kekuatanmu tiba-tiba meningkat, maka ini satu-satunya penjelasan. Yu Yin menambahkan, altar yang persis sama dengan alam semesta kecil Tianyuan. Jadi, akar spiritual kuno ini juga terkait dengan Tianwei. Chu Qin langsung memikirkannya. Yah, sepertinya sekarang juga. Altar itu, seperti altar Tianyuan, seharusnya berasal dari tempat yang sama. Yu Yin mengangguk. Itu sangkar di luar angkasa. Pada saat ini, suara Jiu Yin terdengar. Dia tidak tahu kapan dia muncul di samping Chu dan Qin. Yu Yin segera menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Jiu Yin, bagaimana kamu bisa masuk tiba-tiba? Chu Qin berkata dengan sedikit marah. Maaf, Chu Qin, aku datang ke sini untuk mencarimu, tetapi aku tidak sengaja mendengar percakapanmu dan masuk. Dengan bersemangat, Jiu Yin menjawab, lalu kamu mengatakan, sangkar luar adalah kekuatan penguasa luar angkasa. Chu Qin bertanya, tidak semuanya. Jiu Yin menjawab, selama mereka cukup kuat, mereka dapat menggunakan sangkar luar untuk menyegel pendosa di sini, yang disebut pengasingan. Langit dan bumi kalian tipis dan merupakan tempat terbaik untuk pengasingan. Dan para pendosa ini, seperti saya, sangat sulit dibunuh, jika tidak, mereka tidak perlu membuang-buang tenaga mereka. Altar yang disebutkan oleh Kaisar Kehidupan Pertama adalah sangkar, dan yang disebut akar spiritual kuno sebagian besar adalah pendosa. Dengan kata lain, lingen kuno adalah keberadaan yang sangat kuat dan abadi sebelum dia hidup, dan akhirnya disegel oleh orang yang lebih kuat. Kamu tidak perlu bertanya siapa itu, aku tidak tahu. Jiu Yin melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu pasti telah mengambil keuntungan besar. Akar roh kuno ini memiliki garis keturunan yang kuat, jadi kamu hanya bisa menjadi Kaisar Kehidupan Pertama. Mengandalkannya untuk pulih kembali, dan Chu dan Qin akan menjadi lebih kuat. Chu Qin dan Yu Yin saling memandang dan mengangguk. Tunggu, Jiu Yin sudah mengatakan begitu banyak, dunia kita seharusnya terhubung dengan langit yang tidak beraturan. Chu Qin berkata, lalu apakah ada cara untuk memasuki langit yang tidak beraturan? Saya belum pernah mencoba ini sebelumnya, saya juga belum memiliki kesempatan untuk mencobanya. Tentu saja, saya tidak tahu bagaimana cara mencobanya. Jiu Yin menjawab, tetapi Kaisar Pertama Pangu, seharusnya pergi ke Sutian, metode apa yang dia gunakan. Mungkin Anda bisa belajar darinya. Dia sedang duduk. Chu Qin mengerutkan kening. Lalu mungkin, beberapa dari kalian makhluk yang melampaui batas, setelah duduk, dapat menaikinya, atau seseorang akan menjawabnya. Kata Jiu Yin. Petik 2. Siapa itu? Chu Qin dan Yu Yin berkata dengan heran. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, mereka lebih bersedia mempercayai yang terakhir. Entahlah, mungkin itu seseorang yang ada hubungannya dengannya. Lagi pula, itu bukan di langit, seharusnya masih ada orang kuat yang keluar dari alam semestamu, dan kebetulan orang kuat ini ada hubungannya dengan Pangusidi. Jiu Yin menggelengkan kepalanya, pergi ke langit setelah mati, jangan coba-coba dengan mudah. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan. Aku tahu itu. Chu Qin menatap Jiu Yin dengan tatapan kosong. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, lanjutkan saja. Kata Jiu Yin sambil meninggalkan tempat itu. Chu Qin, katakan itu, ada orang di Pangu di luar langit. Yu Yin bertanya pada Chu Qin. Kamu bertanya padaku, aku bertanya siapa yang harus pergi. Chu Qin tersenyum, aku tidak kenal dengan senior Pangu. Tentu saja, Yu Yin, ini bukan sesuatu yang perlu kita pikirkan, kamu sudah mendengarnya, hampir tidak ada saluran untuk mencapai langit. Kita hanya perlu hidup di masa sekarang. Ya, Yu Yin mengangguk. Setelah mengatakan itu, Chu Qin sebenarnya yang paling mengkhawatirkan Qinglong. Tuan rumah, jangan khawatir. Pada saat ini, perintah sistem berbunyi, denganku, kamu tidak akan terpisah dari Qinglong, bahkan jika dia pergi ke langit, aku dapat mengirimmu ke atas.
Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Chukin tiba-tiba menatap Yu Yin dengan senyum yang berbeda. Setelah membalikkan awan dan hujan, Yu Yin tertidur, dan Chukin mengeluarkan energi kosmik dan menyerap kekuatan di dalamnya. Begitu dia menyerapnya, Chukin merasakan aliran energi seperti galaksi terus mengalir ke tubuhnya. Pada saat ini, Chukin merasa seolah-olah ada penyumbatan yang terbuka di tubuhnya, dan sesuatu akan segera dilepaskan. Setelah setengah jam, beberapa kotoran gas hitam yang terlihat dengan mata telanjang menyembur keluar dari tubuh Chukin. Pada saat yang sama, tubuh Chukin meledak menjadi cahaya hijau terang yang tak berujung. Itulah kekuatan dan kecerdasan akar roh kuno. Tanpa diduga, kekuatan inti energi kosmik ini yang dipadukan dengan darah akar roh kuno akan memiliki efek yang begitu ajaib. Aku merasa sudah waktunya. Chukin pasti berpikir, seluruh tubuhnya ditutupi dengan kulit iblis. Chukin menggunakan 6 bentuk iblis dan memasuki alam pesona. Segera, Chukin mengalirkan kekuatan akar spiritual kuno dan energi inti energi kosmik ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya, terdengar suara teredam, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Dan yang rusak adalah portal kedua dalam 6 bentuk iblis. Ini menunjukkan bahwa Chukin telah sepenuhnya memasuki tingkat kedua dari 6 bentuk iblis surgawi, alam iblis yang mengubah. Pada saat ini, Chukin tiba-tiba merasakan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tidak tahu perbedaan antara alam ilahi, tetapi Chukin yakin bahwa dia telah membuat terobosan pada saat ini. Setelah berlatih bentuk kedua dari iblis surgawi, Chu dan Qin seharusnya memasuki alam dewa langit ganda. Tidak cukup, Chukin menghela nafas sedikit. Di masa lalu, Chukin akan merasa sangat puas. Tetapi dia tahu bahwa masih ada dunia besar di luar langit, di mana ada banyak orang kuat. Dan apakah itu karena King Long atau petunjuk sistem, dia akhirnya akan memulai jalan ini. Kemudian, Chukin membutuhkan alam yang lebih kuat, cukup kuat untuk menginjak-injak semua orang di bawah kakinya, cukup kuat untuk melindungi setiap wanita yang dimilikinya. Pada saat ini, Chukin sangat percaya diri. Jangan lupa bahwa menurut pernyataan Ji Yin, dia berada di alam semesta dengan langit dan bumi yang tipis. Dia benar-benar memasuki alam semesta luar, dan kekuatannya dapat bangkit kembali. Belum lagi, 6 bentuk iblis surgawinya baru berkultivasi ke tingkat kedua, dan metode rahasia tertinggi 12 karakter belum diperkenalkan. Selain itu, dalam inti energi kosmik ini, benar-benar ada tingkat energi kosmik, cukup untuk diserap oleh Chu dan Qin. Chukin, masa depan dapat diharapkan. Setelah tenang kembali, Chukin memadatkan kekuatan ilahi di tubuhnya dan berhenti berlatih. Chukin menatap Yu Yin yang sedang tidur di ranjang, mencium aroma tubuhnya di dahi, dan berjalan keluar dari pintu kamar. Tianmen selalu tak berawan, dan langitnya cerah. Begitu pula hari ini, di langit biru, tak ada awan yang terlihat. Pemandangan yang indah langsung membuat orang merasa segar kembali, seolah melupakan semua kekhawatiran di dunia. Naga Taiyin yang sebenarnya. Ketika Chukin memejamkan mata, ia teringat pada naga Taiyin yang sebenarnya. Ini, ia harus memenuhi janjinya. Pada saat ini, 2 pasang tangan giok naik ke bahu Chukin, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Orang di sebelah kiri memiliki jubah hijau dan rambut ungu, dengan mata yang indah seperti galaksi, bermartabat dan temperamental. Pria di sebelah kanan, mengenakan kostum merah menyala, memiliki wajah seperti pisau, menawan dan mempesona. Tepatnya, Yun Yun dan Medusa, Yuner, Sasha. Chukin tersenyum cerah pada mereka, menatap 2 wanita cantik yang tak tertandingi satu di sebelah kiri dan kanan. Sinar mataharinya tepat, Medusa dan aku, keluar dan berjalanlah. Kata Yun Yun sambil tersenyum. Ya, kalian berdua, juga berhasil. Chukin bertanya dengan sedikit terkejut. Alasan mengapa dia terkejut saat ini adalah karena dia tidak dapat melihat alam Medusa dan Yun Yun. Sistem melihat bahwa kita terlalu lemah, dan kita juga sedang meningkatkannya. Medusa tersenyum menawan, tidak akan lama lagi alam kita dapat mengejarmu lagi. Kamu tidak dapat mengejar, Yun Yun berkata sambil tersenyum, tapi kau bisa menjadi premanmu, dan kau juga bisa melindungi Suster Xiaowu dan yang lainnya. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan memeluk Yun Yun dan Medusa, kalian berdua adalah wanitaku, apakah kalian masih perlu menjadi premanku? Kalau begitu kita harus menjadi lebih kuat. Medusa berkata, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk bermain.
Aku tidak membiarkanmu tinggal di ruang sistem sepanjang hari. Chukin berkata dengan sedikit aneh. Kami ingin berlatih. Medusa tersenyum manis. Tapi Chukin, sistem berkata, ketika kau pergi ke dunia lain, kami dapat menemanimu dan berlatih dengan bebas seperti Xiao Wu. Yun Yun menambahkan, itu bagus, kata Chukin dengan mata berbinar. Tampaknya dunia luar ini bahkan lebih penting. Chukin, ayo kita berlatih dulu, kata Medusa. Aku menantikan hari ketika kita bisa berlatih dengan bebas. Yun Yun menambahkan. Chukin tersenyum ringan dan mengangguk, ya. Setelah itu, Yun Yun dan Medusa kembali ke ruang sistem. Hei, aku tidak menyangka bahwa Chukin akan melangkah ke alam surga kedua Dewa Ilahi. Tepat pada saat ini, suara Jiu Yin terdengar dari samping. Mengapa kamu terpesona? Chukin tampak seperti 9 yin dalam balutan putih. Karena aku bukan apa-apa. Jiu Yin menjawab, sulit bagi siapapun untuk mendeteksi keberadaanku, kebetulan sekali kau ada di sini, kata Chukin. Jiu Yin, terus ceritakan padaku tentang hal-hal di alam semesta luar. Kau mau mendengarkan? Jiu Yin tersenyum. Ya, Chukin mengangguk. Karena itu adalah tempat yang wajib dikunjungi, Chukin tentu ingin tahu lebih banyak. Alam semesta luar tidak istimewa. Alam semesta ini terdiri dari alam semesta kecil yang tak terhitung jumlahnya, alam semesta besar, 7.200 wilayah, 360 wilayah langit, 18 wilayah atas, dan 8 wilayah suci, kata Jiu Yin. Begitu besar, Chukin bertanya sedikit heran. Ia ingat bahwa Jiu Yin pernah berkata bahwa alam semesta mereka saat ini tidak lebih dari alam semesta kecil. Ya, ini masih diketahui. Jiu Yin tersenyum, luasnya alam semesta di luar angkasa berada di luar imajinasimu. Yang kuat tak terhitung jumlahnya, dan kaisar pertama di sini berada di luar angkasa, paling banter dapat dianggap sebagai alam semesta kecil. Tingkat tetua, tetapi saya telah mengatakan bahwa kekuatan kalian, Qinglong dan Lunar, setara dengan penguasa alam semesta besar. Pada saat yang sama, jika kalian tinggal selama 1.000.000 tahun dan menyerap energi langit dan bumi yang kuat di sana, kalian tidak akan terkejut, di alam semesta luar, juga orang besar seperti musuh yang langka. Oleh karena itu, jika kalian dapat pergi ke alam semesta luar, kalian juga akan menjadi eksistensi kelas 1. Lalu, apa tingkat istana 10.000 iblismu dan yang disebut penguasa surgawi? Chukin bertanya dengan penuh minat. Tingkat surgawi. Jiu Yin menjawab, bagaimanapun, aku dapat dianggap sebagai salah satu warisan darah terkuat dari Zhou Tian. Lalu, kamu, inti energi kosmik istana 10.000 iblis, sangat kuat. Chukin bertanya. Tentu saja, Jiu Yin mengangguk, inti energi kosmik ini terbentuk dari kondensasi langit. Bukankah itu kuat? Jika kamu menyerap semua energinya, kamu mungkin bisa melawan para dewa itu. Tianzun seharusnya menjadi puncak dari langit yang tidak teratur. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerapnya? Tanya Chukin. 1.000.000 tahun, aku baru saja mengatakannya. Jiu Yin menjawab, itu terlalu lambat, apakah ada cara yang lebih cepat? Tanya Chukin. 1.000.000 tahun, disebut sebagai penguasa langit yang tidak sempurna, ini bukanlah harapan Chukin. 1.000.000 tahun itu lambat. Jiu Yin berkata dengan kaget, 1.000.000 tahun, tetapi dalam sekejap, dibutuhkan 1.000.000, puluhan ribu tahun bagi alam master ilahi. Untuk menerobos suatu alam, dan kamu berasal dari alam master ilahi. Kekuatan yang mulia surgawi dan terkenal. Jika dia dikenal oleh dewa surgawi, dia akan memuntahkan beberapa kati darah. Dewa surgawi, dia telah berkultivasi di tungku surgawi selama 10 miliar tahun sebelum dia mencapai alam kekaisaran dan menjadi penguasa alam atas. Bahkan jika kamu berkata begitu, itu masih lambat. Chukin tersenyum dan berkata, aku baru berkultivasi selama 10 tahun dan aku telah mencapai kondisi saat ini. Apa, 10 tahun. Jiu Yin mengira dia salah dengar, dan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ya, 10 tahun. Chukin mengangguk. Jangan lupa, meskipun dia berusia 20-an, dia sudah berusia 16 tahun ketika dia menyeberang. Karena itu, dia hanya berlatih selama 10 tahun. Kamu monster, Jiu Yin berkata dengan kaget, sepertinya aku akan mendefinisikan ulang dirimu. Berada di tempat di mana kekuatan langit dan bumi tipis, aku telah menembus batas selama 10 tahun dan menjadi penguasa alam semesta. Lalu kamu berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk mencapai yang mulia surgawi? Tanya Chukin.
Kalau begitu aku tidak tahu. Jiuyin berkata, tetapi, jika demikian, kamu pergi ke alam semesta luar, aku dapat memperkenalkanmu untuk menemukan seseorang. Dia adalah teman baikku dan dapat membantumu dengan cepat mendapatkan inti energi kosmik. Kekuatan di dalam, premisnya adalah kita dapat pergi ke alam semesta luar. Maksudmu adalah jika aku pergi ke alam semesta luar, aku harus membawamu. Chu Qin tersenyum. Bawa aku, kata Jiuyin. Kenapa membawamu? Tanya Chu Qin. Selama kau membawaku, aku bisa melakukan apa saja untukmu, kata Jiuyin. Kau bukan apa-apa, apa yang bisa kau lakukan untukku? Chu Qin tersenyum tipis. Tubuhku berada di luar langit. Begitu aku kembali ke tubuh dan mengonsumsi pil kebangkitan, aku akan terlahir kembali. Meskipun aku bukan dewa, aku hanya sedikit kurang. Aku bisa setia padamu selama kau membawaku. Selain itu, istana 10.000 iblisku ada di seluruh langit, bahkan jika aku disegel, aku masih memiliki banyak bawahan, aku bisa membuat mereka semua setia padamu, jawab Jiuyin. Setia padaku, apa yang kuinginkan dari mereka? Tanya Chu Qin. Aku bisa melihat bahwa kau adalah orang yang ambisius. Jiuyin menjawab, jadi, kau seharusnya membutuhkanku. Namun, kau disegel oleh dewa surgawi itu, jika dia tahu kau kembali, bukankah aku akan mendapat masalah? Chu Qin tersenyum. Tidak, Jiuyin menjawab, aku adalah masa kehampaan dan tidak akan ditemukan. Bahkan jika aku memulihkan orang sepertimu, aku tidak perlu takut, kan? Aku takut? Siapa bilang aku tidak takut? Kata Chu Qin, aku punya begitu banyak wanita yang tidak saling mengenal dalam hidup, jadi aku tidak ingin mendapatkan musuh dengan orang-orang begitu aku pergi. Kalau begitu aku berjanji padamu bahwa sebelum kekuatanmu cukup kuat, aku bisa tetap di sisimu tanpa mendapatkan kembali kekuatanku. Jiuyin bertanya, lalu apa yang aku ingin kamu lakukan? Aku sangat akrab dengan banyak hal yang tidak terjadi pada hari Minggu, dan aku bisa melakukan yang terbaik untukmu. Hal semacam ini berguna. Ngomong-ngomong, aku ingat, Jiuyin tiba-tiba menyadari, aku masih punya harta karun. Aku tinggal di langit. Selama kau membawaku, itu akan menjadi milikmu. Ini bukan harta karun biasa. Istana sihir dimulai untuk harta karun ini, bagaimana menurutmu? Bagaimana aku tahu itu benar atau tidak, bagaimana jika kau berbohong padaku? Chu Qin mengangkat alisnya, tetapi berkata demikian. Melihatmu, jiwaku ketakutan, aku akan hidup selamanya, dan mati di bawah guntur. Jiuyin menjawab dengan sungguh-sungguh. Boom! Begitu Jiuyin selesai berbicara, dia melihat ledakan. Suara ledakan, bergema seperti guntur, bergema di seluruh langit. Aku berbohong, Jiuyin berkata dengan heran. Bukan karena kau berbohong. Mata Chu Qin menyipit, ada yang salah di atas Tianmen. Ah, Jiuyin berkata sedikit terkejut. Jiuyin, pergi beritahu Xiao Wu, Yuyin dan yang lainnya, mereka bilang aku akan pergi ke Tianmen dulu. Chu Qin menyipit dan menatap Tianmen. Kalau begitu kau ingat untuk membawaku ke sana. Jiuyin, Chu Qin telah menghilang di tempat sebelum kata-katanya jatuh. Saat berikutnya, Chu Qin muncul di tembok kota Tianmen. Lihat Tuan Chu Qin. Melihat Chu Qin, orang-orang di tembok kota Tianmen berlutut dan membungkuk kepada Chu Qin. Ada apa? Dari mana datangnya guntur itu? Tanya Chu Qin. Tuan Qin, kembali ke arah alam liar dan hampa, kata makhluk tingkat leluhur Tianmen penjaga Jian. Ketika Chu dan Qin mendengar kata-kata itu, mata penglihatan sejati terbuka, dan kesadaran bergegas ke arah Jian. Setelah dipromosikan, kesadaran Chu Qin juga mengalami peningkatan skala besar, dan segera ia memasuki posisi alam liar dan hampa. Tidak bagus. Mata Chu Qin sedikit menyipit. Ada apa, Tuan Chu Qin? Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tuan Chu Qin, apa yang terjadi? Pada saat ini, Senong, Tian Sheng, Yang Tian dan yang lainnya juga bergegas datang dengan banyak pembangkit tenaga listrik Tianmen. Ada juga saluran Tianyuan di lokasi alam liar dan hampa. Chu Qin mengecilkan matanya, mereka, semuanya telah masuk. Ah, maksud mereka, pada saat ini, di kehampaan yang buas. Di sini, sepotong kegelapan hancur, energi hitam menguasai, dan energi melonjak. Setelah diperiksa lebih dekat, ini semua adalah makhluk hidup. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi hitam, banyak dari mereka bukan manusia, dan ada semua jenis setengah orc. Terlebih lagi, ada banyak makhluk yang panjangnya jutaan meter atau puluhan juta meter.
Jajaran makhluk-makhluk ini membentang hingga ratusan juta meter. Jumlahnya tidak terhitung. Lebih dari selusin sosok yang dipimpin oleh mereka, duduk bersila di kehampaan, masing-masing dari mereka mencapai miliaran meter. Anehnya, itu adalah kaisar pertama di luar wilayah seperti Mo Tian, Tian Jiao, dan Tai Mingmo. Boom! Tetapi melihat, kaisar pertama di luar wilayah itu meledak dengan telapak tangan, dan sebuah benteng di kejauhan benar-benar meledak menjadi ketiadaan, dan beberapa dewa tertinggi berlumuran darah. Tuan Sengjun benar-benar luar biasa. Dia dengan paksa merobek kehampaan dari alam semesta Tianyuan dan mengirim kami masuk. Iblis Tianji berkata sambil tersenyum tipis. Itu benar-benar rapuh. Tidak ada surga, alam semesta di dalam hari, apa masalahnya? Kaisar pertama dari luar, Niu Dimenjun berkata dengan dingin. Yang pertama ingin kita bunuh adalah Chukin. Kaisar Nether berkata dengan dingin, orang ini, yang membunuh 6 teman dekat kita, harus mengambil level pertama untuk membangun teman lama. Tianmen, waktu untuk likuidasi telah tiba. Mo Tian juga penuh dengan kegembiraan yang luar biasa, namun, semuanya berjalan sesuai rencana. Semua orang, pergilah ke Tianmen untuk menerobos, dan sambut Master Seng untuk masuk. Ya, begitu suara itu jatuh, tim perkasa ini melaju dengan kecepatan tinggi, datang ke arah Tianmen dengan warna hitam pekat. Sepanjang jalan, semua benteng tempat pasukan dari luar wilayah itu lewat hancur. Untungnya, orang-orang di benteng merasakan panggilan Chu dan Qin dan semua mundur ke gerbang surga. Di atas gerbang surga, lonceng taiko berbunyi. Ini adalah terompet perang. Suara klaksonnya panjang, bergema di seluruh langit. Semua orang di Tianmen tahu bahwa hari ini akhirnya tiba. Meskipun itu adalah serangan mendadak di luar wilayah, pengorganisasian Tianmen juga sangat cepat. Di bawah suara lonceng kuno, pita demi pita melesat dari 36 area Tianmen dan sampai ke puncak Tianmen. Segera, Tianmen mengumpulkan pasukan ratusan juta. Tianmen, yang telah lama terdiam, mengantar pada kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Yin, Kaisar Wuji, Seng Yi, Xiao Hu semuanya bergegas dan mengepung Chukin. Tuan Chu dan Qin, semua pasukan Tianmen telah berkumpul. Kaisar pertama Senong berkata dengan hormat kepada Chu dan Qin. Tuan Chu dan Qin, semua orang di tempat suci Tianmen juga telah ditarik ke Tianmen. Yang Tianxi melanjutkan, Chu Qin mempersempit penglihatannya yang sebenarnya dan berkata dengan tenang, jumlah pasukan ekstrateritorial di luar imajinasiku. Semua kaisar pertama ekstrateritorial telah datang. Tampaknya mereka akan menyerang Tianmen. Naga asli Taiyin, Tianxiang Sidi bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, kata Chu Qin, mereka datang dari alam semesta kecil Tianyuan. Naga sejati Taiyin tidak dapat memasuki alam semesta kecil Tianyuan. Mereka seharusnya masih berada di luar tempat suci Tianmen. Semua orang merasa lega. Tidak ada naga asli Taiyin, mereka memiliki Chu Qin dan King Long yang duduk di sini, apa yang mereka takutkan? Naga asli Taiyin belum datang, apakah mereka berani melancarkan serangan umum? Kaisar pertama Senong tidak santai, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. Saya khawatir saya datang ke sini dengan persiapan. Yu Yin berkata, mungkinkah mereka telah menemukan cara untuk menerobos Tianmen? Apapun itu, biarkan mereka datang dan pergi. Pada saat ini, suara Mei Yun terdengar. Di samping Chu Qin, sosok yang menakjubkan muncul. Hebatnya, itu adalah King Long. Selamat kepada Master King Long. Senong Sidi dan yang lainnya sangat bersemangat, dan berkata dengan hormat. Selamat datang, Master King Long. Segera, pembangkit tenaga listrik Tianmen berteriak, dan momentumnya seperti guntur. Dengan King Long yang duduk di kota, apalagi yang perlu ditakutkan? Kamu di sini. Chu Qin tersenyum dan menatap King Long. Ya, King Long mengangguk tanpa senyum. Chu Qin, menurutmu apa yang akan mereka gunakan untuk menerobos gerbang surga? Aku tidak tahu. Chu Qin menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, tapi, apa yang kamu takutkan jika kamu dan aku ada di sana? King Long tiba-tiba menunjukkan senyum lembut. Kemarilah. Pada saat ini, wajah King Long sedikit berubah. Benar saja, semua orang melihat sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit biru yang jauh. Mereka, seperti awan hitam, dan seperti gelombang hitam besar, melonjak dan berguling ke sisi ini. Begitu banyak, meskipun Chu Qin telah menyambutnya terlebih dahulu,
beberapa orang mulai terkejut ketika mereka melihat potongan Hong Tao yang hitam dan hancur yang membentang ratusan juta meter. Di luar wilayah, dapat dikatakan bahwa ia mengetahui akar dan dasarnya, tetapi surga tidak mengetahui apapun tentang bagian luar. Bagaimanapun, kekuatan Tianmen hampir tidak pernah keluar dari tempat perlindungan Tianmen, dan setiap orang di Tianmen menghadapi kekuatan tempur teratas setiap saat. Dan tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak pasukan di luar wilayah itu. Jangan gugup, itu palsu. Bagaimanapun, pertempuran ini datang terlalu tiba-tiba. Namun, kenyataannya seperti ini. Karena Anda tidak dapat melarikan diri, Anda harus menggigit peluru dan pergi. Tanduk, bersiaplah untuk pertempuran. King Long berkata dengan tenang, terdengar seperti guntur, tidak marah dan sok. Dalam sekejap, trompet Tianmen berbunyi serempak, dan dari Tianmen, meriam ilahi yang dipandu jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan rapi dan diarahkan ke pasukan di luar wilayah tersebut. Setidaknya ada ratusan juta peluru, dan setiap peluru diisi dengan energi yang sangat menakutkan dan luas. Ini adalah akumulasi dari tahun-tahun Tianmen yang tak berujung. Semua pembangkit tenaga listrik gerbang surgawi, pada saat ini, mengorbankan cincin dewa dan bayangan suci, satu persatu, siap untuk pergi, dengan pedang terhunus. Pasukan ekstrateritorial semakin dekat dan dekat. Awan putih yang awalnya jernih dan pudar juga terpengaruh, dan melemparkan lapisan warna redup. Pasukan luar angkasa yang paling depan muncul, itu adalah kapal perang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan di atas kapal perang itu penuh dengan ksatria berbaju besi hitam. Di samping kapal perang itu ada seekor binatang raksasa seperti bintang. Mereka, yang menguasai langit, menyapu seperti badai hitam. Cukin, aku sedikit takut. Ning Rongrong tanpa sadar memegang lengan Cukin. Meskipun dia dianggap sebagai generasi yang kuat, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang gadis berusia 20-an, dan dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu megah. Jangan takut, ada aku. Cukin dengan lembut memeluk Ning Rongrong. Ingat, Tianmen adalah sumber pembentukan perisai pelindung Tianmen. Bagaimanapun, mereka tidak boleh diizinkan menyentuh Tianmen. Suara King Long terdengar lagi. Ya, semua orang berkata dengan satu suara. Maju berperang. Boom. Begitu kata-kata King Long jatuh, semua jiwa mengarahkan meriam ajaib. Memulai ronde pertama penembakan. Dalam sekejap, ratusan juta artefak pemandu jiwa membentuk badai energi yang dahsyat dan menyapu ke arah pasukan ekstrateritorial. Pertahanan. Seorang kaisar pertama di luar wilayah berteriak di kapal perang di luar wilayah. Ada energi yang menyala, dan energi ini dengan cepat terkondensasi bersama, membentuk penghalang raksasa yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan membentang ratusan ribu mil. Boom! Pada saat ini, artileri pemandu jiwa Tianmen dan senjata pertahanan dari luar wilayah telah meluncurkan konfrontasi pertama. Pada saat ini, tidak ada kekuatan tempur teratas di kedua belah pihak yang bergerak. Karena pertempuran yang lebih besar masih menunggu mereka, mengonsumsi artefak pemandu jiwa tetap ini adalah langkah terbaik. Namun, artileri pemandu jiwa Tianmen dan penghalang pertahanan luar tampaknya seimbang, dan semburan suara gemuruh memenuhi telinga, seolah-olah bintang-bintang runtuh. Raungan. Pada saat ini, para raksasa di luar wilayah di garis depan bergerak. Dapat dilihat bahwa raksasa ekstrateritorial ini sebesar bintang. Tubuh mereka penuh dengan rantai. Raksasa ekstrateritorial ini seperti binatang komodo raksasa, dan kulit mereka seperti dinding baja. Anggota tubuh yang kuat itu tampaknya mampu menghancurkan galaksi dalam sekejap. Mereka membuka mulut besar mereka seperti lubang hitam, dan jutaan binatang bintang memuntahkan energi hitam yang mengerikan. Semburan energi ini melesat menuju gerbang surgawi melalui penghalang kapal perang di luar wilayah tersebut. Dan meriam pemandu jiwa Tianmen hancur pada saat itu ketika bertemu dengan energi hitam. Raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya ini dapat meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, seperti mesin perang. Kaisar Senong berkata dengan takjub, "Sepertinya kita telah berkembang, dan kita belum berhenti di luar wilayah." Yang Tianshidi juga mengembun. Pada saat ini, dari tubuh Cukin, cahaya ungu melesat ke langit. Di sana, sebuah labu ungu muncul. Labu peri ungu 5 elemen. Itu adalah labu peri ungu 5 elemen dari Fuxi Sidi. Orang kuat dari surga berkata dengan terkejut. Fuxi Sidi, salah satu kaisar pertama umat manusia, seperti banyak Sidi, dimakamkan di zaman kuno. Saat ini, kemunculan kembali artefak Dewa Fuxi Sidi telah membuat banyak orang terkejut.
Semua orang terkejut. Detik berikutnya, labu peri ungu 5 elemen diperbesar ratusan juta kali, dan bukaannya seperti lubang hitam. Setelah ini, kekuatan menelan yang sangat besar seperti galaksi menghantam raksasa bintang dan kapal perang asing itu. Dalam sekejap, di bawah kekuatan menelan yang mengerikan dari labu peri ungu 5 elemen, segerombolan binatang bintang raksasa dan kapal perang di luar wilayah itu tersedot ke dalamnya. Melihat pemandangan ini, orang ini menembak. Orang ini adalah orang luar kaisar pertama. Dia mengenakan topeng di kepalanya, dan di tangannya, ada juga botol-botol hitam itu. Botol hitam itu, seperti labu peri ungu 5 elemen, terlempar keluar, dan juga membentuk kekuatan menelan yang kuat, langsung mengalir ke arah labu peri ungu 5 elemen. Boom! Tabrakan dua artefak suci besar kaisar pertama, dan pada akhirnya, tidak ada yang melampaui yang lain. Dengan ledakan suara, mereka semua kembali ke tangan Chukin dan Jenderal Kayu Hitam dari kaisar pertama luar. Pada saat ini, Yang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Tombak bermata dua berujung tiga miliknya, setelah diperbesar berkali-kali, menebas ke arah raksasa bintang yang tersisa dan kapal perang asing. Seorang iblis di luar wilayah juga mengikutinya, memegang pisau jagal merah di tangannya. Pisau merah itu tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan bintang-bintang. Bunuh, hancurkan gerbang surgawi. Mo Tian memberi perintah, dan semua pasukan luar negeri mulai bergegas menuju gerbang surgawi. Jaga Tianmen. King Long juga dengan tenang memerintahkan bawah tanah. Dia tidak bisa melakukannya, musuhnya, masih di belakang, adalah naga asli Taiyin. Naga sejati Taiyin dan kekuatannya hampir sama, dia harus mempertahankan kemenangan penuh, jika dia kalah, bahkan jika ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di Tianmen, itu tidak akan menjadi lawan naga sejati Taiyin. Pada saat kata-kata King Long jatuh, Senong Sidi, Heavenly Sage Sidi, dan bahkan memimpin kerumunan untuk menyerang. Tunggu, pada saat ini, kata-kata Chukin terdengar, biarkan aku datang. Tuan Chu dan Qin, kalian sendirian. Senong Sidi dan yang lainnya berkata dengan heran. King Long juga menatap Chukin dengan heran. Chu dan Qin menghadapi lebih dari selusin kaisar pertama di luar wilayah itu. Chukin tersenyum dan melirik King Long, lalu tersenyum sedikit, satu orang sudah cukup. Begitu kata-kata Chukin jatuh, dua avatar muncul di kiri dan kanannya, satu di kiri dan kanan, masing-masing memegang kapak pangu, pedang Suanyuan, pedang Netherworld, dan pedang pembunuh naga di keempat tangannya. Pada saat berikutnya, Chukin dan kedua klon melepaskan iblis mayat hidup, keduanya diperbesar ratusan juta kali. Baik Chukin dan klonnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Tianmen, setengah dari tubuh mereka tenggelam dalam awan putih. Dapat dikatakan sebagai Raja Iblis yang berdiri tegak di langit. Itu benar-benar dewa perang yang tak terkalahkan di hadapan Tianmen. Tiga dewa perang, berdiri di langit, menghalangi galaksi musuh dari luar wilayah. Pada saat ini, ada tekanan yang mengerikan, tidak, tepatnya, tiga tekanan mengerikan menyapu bagian dalam dan luar Tianmen. Apakah itu kaisar pertama di luar wilayah? Yang diragukan adalah Tianmen Senong, mereka semua memiliki rasa penindasan yang mendalam. Apa? Senong Sidi, Kaisar Iblis, dan yang lainnya terkejut. Ini juga berarti bahwa klon Chu dan Qin telah mencapai, jauh melampaui Rana Sidi. Faktanya juga benar, setelah Chu dan Qin mencapai surga kedua dari Guru Ilahi, energi tunggal dan tiga kejernihannya akhirnya mencapai level keempat. Chu Qin pertama kali menjadi level pertama, dan ketika dia menggunakan satu Qi untuk mengubah tiga pembersihan, itu bisa mencapai 50%, dan kemudian menjadi 70%. Dengan peningkatan kekuatan, klon Chukin hanya 50%. NS. Sekarang, dia telah mencapai level keempat, dan kekuatan klon juga meningkat menjadi 60%. Perbedaan antara alam Guru Ilahi dan Guru Ilahi dapat dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, klon Chu dan Qin jelas merupakan eksistensi di luar Guru Ilahi. Secara alami, mereka jauh lebih kuat daripada kaisar pertama dari para dewa yang lemah ini. Segera setelah itu, kedua klon Chu dan Qin melesat pada saat yang sama, dan artefak suci kaisar pertama yang panjangnya 1 miliar meter langsung menghantam pasukan di luar wilayah itu. Sungguh kekuatan Chu Qin yang mengerikan. Jika keempat artefak suci ini dihancurkan, dunia luar pasti akan menderita kerugian besar. Cepat, hentikan dia, Mo Tian langsung berteriak. Mendengar itu, 6 Sidi menyerang pada saat yang sama,
mengorbankan artefak suci Sidi, dan menghentikan Chu dan Qin di kehampaan. Boom! Seolah-olah ledakan bintang runtuh, gendang telinga semua orang terkejut pada saat ini, dan seluruh langit bergetar. Orang-orang di tembok kota Tianmen baik-baik saja. Mereka dilindungi oleh Tianmen dan tidak terlalu terpengaruh. Namun, pasukan ekstrateritorial itu dinonaktifkan, terkonsentrasi oleh akibat yang mengerikan, dan berubah menjadi potongan-potongan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Darah berceceran di langit, melolong kemana-mana. Ketika Motian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, bersama dengan kaisar pertama lainnya, mereka segera menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk mencegat akibat dari Chu Qin dan 6 kaisar dari kaisar pertama. Akhirnya, akibat dari kengerian itu dicegat. Namun, pemandangan yang lebih mengerikan muncul di luar wilayah itu, dan saya melihat bahwa 6 kaisar pertama yang bertanggung jawab untuk mencegat Chu dan Qin ternyata adalah ilusi, seolah-olah mereka akan menghilang kapan saja. 6 kaisar pertama tidak dapat menghentikan 2 klon Chu dan Qin. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini masih 2 klon. 6 Raja Iblis hampir tidak didukung. Suku-suku di luar wilayah itu mulai panik. Bukan hanya mereka, tetapi kekuatan mengerikan Chu dan Qin membuat Motian dan yang lainnya seperti musuh yang langka. Di bawah tekanan 3 dewa perang, mereka bahkan merasa napas mereka sedikit pendek. Dewa perang, Chu Qin. Xiao Wu berteriak, mengangkat tangannya untuk pertama kalinya. Segera setelah itu, semua pembangkit tenaga listrik Tianmen berteriak bersama, Dewa Perang Chu Qin. King Long juga diam-diam mengungkapkan senyum cerah. Kekuatan Chu Qin telah melampaui imajinasinya. Moral dunia luar anjlok pada saat ini, sementara moral Tianmen meroket. Apa yang harus saya lakukan, Tetua Motian? Sarying bertanya kepada Motian. Berikan semuanya padaku. Motian berteriak, manfaatkan 6 Raja Iblis untuk menghentikan Chu Qin, bahkan jika seluruh pasukan dihancurkan, kalian harus menghancurkan Tianmen. Semuanya, beri aku serangan. Zerying berteriak, tidak masalah jika kalian berkorban, Tuan Taiyin Sengjun akan membiarkan kalian terlahir kembali dari Jeoyu. Lelucon, King Long mengejek secara langsung dan acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa Taiyin Zenlong memiliki kemampuan ini. Bahkan jika ada, Taiyin True Dragon tidak dapat membuang-buang energi untuk mereka. Namun, begitu kata-kata Motian jatuh, pasukan yang dicuci otak di luar wilayah itu mulai mengaum, dan segera mereka mengumpulkan cukup energi, seperti kuda liar dari tali, dan bergegas menuju gerbang surga. Adegan ini terlalu mengejutkan, terlalu menakutkan, aliran energi yang tak terhitung jumlahnya, bergegas ke gerbang surga dengan putus asa, seperti bintang-bintang di malam hari, semuanya jatuh ke bumi. Sekelompok orang terbelakang mental, Chu Qin tersenyum dingin, pedang sejati Hong Meng muncul di tangannya, dan segera Chu Qin menebasnya ke arah semua orang dengan pedang. Pedang Chu Qin sangat menakutkan, seolah-olah telah memotong langit dan waktu dan ruang, sebilah pedang jatuh, dan makhluk luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah pedang. Akibat energi yang meluap membuat lebih banyak makhluk musnah. Namun, ada terlalu banyak orang yang tidak ingin mati di luar wilayah itu, terutama karakter di atas dewa tertinggi 3 kesengsaraan, mereka menghantam gerbang surga dengan luka parah. Dalam sekejap, di atas gerbang surga, darah dan kabut ada di mana-mana, orang-orang yang sekarat ini begitu antusias sehingga mereka memilih untuk meledak. Energi dewa tertinggi yang meledak sudah sangat mengerikan, begitu banyak dewa tertinggi meledakkan diri mereka sendiri pada saat yang sama, pemandangan itu, energi itu, bahkan lebih mengejutkan. Pada saat ini, Tianmen mulai bergetar di tengah suara ledakan, dengan penampilan yang gemetar. Ini semacam ekstasi, sangat bodoh. Bibi Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sekelompok orang terbelakang mental, Qian Renshui juga marah pada saat ini, Senong Sidi dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk membela Tianmen, tetapi semakin banyak orang yang meledakkan diri mereka sendiri. Pada pedang sejati Hong Meng milik Chu Qin, saya tidak tahu berapa banyak darah ras jahat dari luar wilayah yang terkontaminasi. Bahkan ada lebih banyak ras jahat yang telah ditelan oleh Chu dan Qin dengan kekuatan iblis surgawi. Pemandangannya kejam, tetapi Chu Qin dan orang-orang Tianmen tidak merasakan kekacauan. Mereka, jika mereka membiarkan Tianmen jatuh, merekalah yang akan mati, dan semua makhluk di alam semesta akan mati. Namun, ras jahat di luar wilayah tampaknya tidak berkurang, dan tim yang membentang ratusan juta mil bergegas menuju gerbang surga satu demi satu. Ini adalah alam semesta luar,
semua kekuatan vital, bagaimanapun juga, kecuali naga asli Taiyin, semua orang telah ditelan oleh naga asli. Pertahanan Tianmen tampaknya semakin menipis. Chu Qin, tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Qinglong mengingatkan, itulah yang aku inginkan. Chu Qin menatap tajam ke arah Mo Tian dan yang lainnya. Hong Meng mengejutkan dunia. Chu Qin meraung, dan cahaya misterius setinggi 1000 kaki meledak dari pedang sejati Hong Meng. Segera pedang Chu dan Qin menebas langsung ke langit ajaib. Raungan, melihat pemandangan ini, beberapa ras jahat di luar wilayah melompat dan mencegat pedang sejati Hong Meng dengan tubuh mereka. Namun, ini sia-sia, dan pengorbanan mereka juga tidak efektif. Kekuatan pedang sejati Hong Meng tidak berkurang sedikit pun. Dengan cara ini, dengan kekuatan mengerikan, dia bergegas ke Mo Tian dan semua kaisar pertama. Mo Tian dan yang lainnya akhirnya dipaksa untuk mengambil tindakan. Satu persatu, mereka mengorbankan benda-benda suci dan Taoisme mereka sendiri, membentuk jaring raksasa berwarna-warni. Boom! Pada saat ini, langit runtuh, ruang bergetar, dan makhluk luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya lenyap menjadi abu di bawah kekuatan mengerikan yang tersisa. Pedang sejati Hong Meng milik Chu Qin bertabrakan dengan keras dengan 12 kaisar pertama dari luar wilayah, meledakkan ledakan paling dahsyat. Waktu dan ruang di sekitar jutaan mil, pada saat ini, tampaknya terputus, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Selama periode itu, energi yang meledak sudah cukup untuk menghancurkan alam semesta dalam sehari, ratusan kali. Dan dapat dilihat bahwa Mo Tian dan 12 kaisar pertama orang luar agung lainnya, ekspresi mereka tegang dan pucat, pedang sejati Hong Meng milik Chu dan Qin, seolah-olah sebuah bintang menekan mereka, membuat mereka sedikit kewalahan. Di sisi lain, Chu Qin tampak santai dan tenang, semua orang di Tianmen benar-benar tercengang. Kekuatan Chu Qin telah menyegarkan kognisi mereka dengan aman. Sepertinya kalian lebih lemah dari yang kukira. Chu Qin menatap Mo Tian dan yang lainnya dengan senyum tipis. Jangan lupa, Chu Qin baru saja menggunakan tubuh abadi, bahkan tubuh monster surgawi, kartu truf ini tidak berguna. Di sisi lain, beberapa tidak optimis. Tanpa pemboman Chu dan Qinglong tidak berani mengambil tindakan, bahkan Seng Yi, Senong Sidi, Tian Sheng Sidi, Wu Ji Tiandi, Yu Yin dan yang lainnya tidak dapat sepenuhnya mencegah ledakan spontan ras jahat di luar wilayah tersebut. Metode serangan penghancuran diri mereka terlalu mengerikan. Menghadapi penjaga Tianmen yang semakin kurus, Qinglong mengangkat alisnya dengan ringan, tetapi dia masih tidak berani mengambil tindakan. Dia pernah bertarung dengan Taiyin True Dragon, tetapi pada saat itu, dia dan Taiyin True Dragon takut menghancurkan dua alam semesta, dan tidak menghabiskan kekuatan penuh mereka. Dan kali ini, cara yang mengerikan di luar wilayah ini tampaknya membuat Qinglong melihat kejahatan yang paling gelap. Kali ini, Taiyin Zhenlong mungkin putus asa. Qinglong itu membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk mencegah naga sejati Taiyin menghancurkan alam semesta di satu sisi, dan membunuhnya di sisi lain. Dalam hal ini, Qinglong tidak akan pernah berani bertindak gegabah. Pertempuran berlangsung selama beberapa jam. Chu Qin dan dua avatar utamanya bertarung dengan kekuatan habis-habisan melawan 18 kaisar pertama di luar wilayah. Di sisi lain, Kaisar Senong dan yang lainnya melindungi Tianmen di satu sisi, dan memblokir ras jahat dari luar wilayah, dan mendekati Tianmen di sisi lain. Namun, meskipun demikian, Tianmen telah menjadi semakin tipis. Terutama penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, yang mempercepat kehancuran Tianmen. Untungnya, di bawah penghancuran diri yang terus-menerus dan serangan Chu, Qin dan orang-orang Tianmen, tidak ada banyak pasukan ekstrateritorial. Hampir, Mo Tian, di satu sisi, sepenuhnya menahan paksaan Chu Qin, dan di sisi lain berteriak. Kaisar Neter, Mo Tian menatap ke-6 Kaisar Neter yang sedang berhadapan dengan klon Chu dan Qin. Kaisar Neter awalnya terkejut, lalu matanya memadat, dan dia tersenyum gila pada Chu Qin, kamu pasti akan mati. Pada saat berikutnya, kekuatan ke-6 Kaisar Neter mulai meningkat tajam. Tidak, Kaisar Neter, mereka juga akan meledakkan diri mereka sendiri. Semua orang Tianmen dan Qinglong. Semua panik, ke-6 kaisar meledakkan diri mereka sendiri, betapa mengerikannya kekuatan ini. Saya khawatir Tianmen tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan semua orang di Tianmen juga akan menghadapi bencana yang mengerikan. Pada saat ini, dua avatar Chu dan Qin, pada saat 6 kaisar pertama yang agung meledak,
dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mendorong mereka ke dalam gua hampa yang mereka ciptakan. Gua ini secara mengejutkan adalah gerbang ruang waktu yang digunakan oleh Chu dan Qin. Boom! Di bawah perhatian semua orang, 2 avatar Chu Qin dan 6 orang Kaisar Nether, semuanya meledak di gua hampa. Semua orang tercengang, Chu dan Qin mempertahankan gerbang surga dengan nyawanya. Namun, banyak dari mereka tidak tahu bahwa klon Chu Qin tidak membahayakan tubuh. Apa yang dihabiskan Chu Qin hanyalah gerbang ruang waktu. Setelah 6 kaisar pertama yang agung menghabiskan hidupnya dengan sia-sia, Mo Tian dan 12 kaisar pertama yang tersisa mulai panik. Chu Qin, itu mengerikan. Di luar wilayah mereka, sebelum Chu dan Qin muncul, mereka belum menghabiskan kekuatan tempur tingkat CD. Tetapi begitu Chu dan Qin muncul, 12 kaisar pertama telah hilang di luar wilayah tersebut. Mereka teringat adegan dalam ramalan setan misteri surgawi. Mungkinkah mereka semua akan berdarah di sini juga? Namun, mereka semua telah mencapai titik ini. Tianmen, sedikit saja, akan segera dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana mereka bisa kalah? Tidak bisa mundur. Mo Tian berteriak dengan gigi terkatup, teruslah menyerbu sampai semua Tianmen hancur. Ya, Tuan Sengjun, kita pasti akan mendapatkan kehidupan abadi dalam reinkarnasi. Setan misteri surgawi juga berteriak. Petik 2. Kalian benar-benar keras kepala. Chu Qin menatap semua orang di depannya dengan mencibir. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Semuanya, tidak banyak pasukan ekstrateritorial. Senong Sidi memerintahkan, semuanya bergegas turun ke gerbang surga dan membunuh sisa-sisa ekstrateritorial. Tunggu, pada saat ini, kata-kata King Long terdengar mendengar itu, semua orang, termasuk Chu Qin, menatap King Long, tetapi melihat mata King Long yang indah, menatap lurus ke arah dunia luar. Pada saat ini, seluruh Tianmen terdiam sesaat tanpa alasan yang jelas. Detik berikutnya, semua orang mendengar arah dari kuil Tianmen, dan terdengar suara keras. Segera setelah itu, nyanyian naga bergema di seluruh dunia, mengguncang awan. Ini suara Tuan Sengjun. Tuan Sengjun telah menghancurkan penghalang. Untuk sementara waktu, semua kelompok etnis di luar wilayah mulai berteriak dengan panik dan bersemangat. Taiyin Sengjun, penghalang telah hancur. Dan semua orang di Tianmen mengerutkan kening. Kemari, kata-kata Jiuyin terdengar dingin saat ini. Benar saja, saat berikutnya, di bidang penglihatan semua orang, seekor binatang naga raksasa dengan 3 kepala naga mendekat ke arah ini. Di sisi lain, binatang naga raksasa itu begitu besar sehingga klon Chu dan Qin dan yang lainnya tampak tidak penting di depannya. Di sekitar naga sejati Taiyin, ada aura pembunuhan dan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertahan. Semua orang tidak dapat menahan perasaan bahwa untuk sementara waktu, beberapa penjaga gerbang surgawi yang lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Orang-orang di luar wilayah mulai menari dengan gembira. Mereka semua tahu bahwa kali ini, itu adalah tubuh naga sejati Taiyin, tidak diragukan lagi. Chu Qin, tamatlah riwayatmu. Mo Tian menatap Chu Qin dengan dingin, dan berkata dengan senyum bangga dan marah, misi kita telah selesai, dan orang suci Taiyin akan datang, kamu dan alam semesta Tian-Tian akan segera dimusnahkan sepenuhnya. Hahaha, ke-12 kaisar pertama semuanya menunjukkan senyum yang ganas dan berbisa. Mereka menunggu hari ini terlalu lama. Mereka selalu menantikannya. Alam semesta akan berubah menjadi abu dalam beberapa hari, dan mereka berharap Chu Qin dan King Long dihancurkan oleh naga sejati Taiyin. Namun, begitu Mo Tian selesai berbicara, semburan energi Qian melonjak ke arah mereka. Semua orang melihat dengan saksama, dari posisi Tianmen, seekor naga Qian muncul. Naga raksasa ini juga sangat besar hingga hampir menutupi seluruh langit. Penampilannya sangat mendominasi, yang membuat orang tidak dapat menolak, dan memiliki perasaan menyembah. Tidak diragukan lagi bahwa King Long juga menembak. King Long sudah lama ingin bergerak, dan dia sedang menunggu naga Taiyin yang sebenarnya. Namun, sebelum melawan naga sejati Taiyin, dia harus mengambil kesempatan untuk mengalahkan semua musuh asing. Dapat dilihat bahwa di mana naga biru itu lewat, energi yang mengerikan itu menyapu, dan kekuatan jahat di luar wilayah yang menyerbu Tianmen, semuanya menguap dalam sekejap. Dan King Long, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menabrak medan perang antara Chu Qin dan 12 Kaisar Xi, dan ingin membunuh 12 Kaisar Xi. Tidak, kembali, menghadapi naga biru yang berlari kencang,
Mo Tian segera berteriak. Mau pensiun, sudahkah kau bertanya padaku? Chu Qin tersenyum pelan, dan detik berikutnya, seluruh tubuhnya. Potongan-potongan artefak suci kaisar pertama muncul. Segera, artefak suci kaisar pertama ini dengan cepat bertahan di sekitar 12 kaisar. Pada saat yang sama, kata-kata kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan formasi Kaisar Xuantian juga diaktifkan pada saat ini, membentuk sangkar yang menyelimuti 12 kaisar pertama. Formasi Kaisar Xuantian awalnya memiliki kekuatan magis yang luar biasa yang tidak dapat dengan mudah diuraikan. Terlebih lagi, formasi Kaisar Xuantian yang digunakan oleh Chu dan Qin jauh lebih kuat daripada Kaisar Xuanyuan Sidi. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah untuk menjebak Mo Tian dan yang lainnya untuk sementara waktu. Detik berikutnya, Qinglong telah melesat lewat. Di bawah dampak keras tubuh Qinglong, 12 kaisar pertama terlempar pada saat yang sama, dan darah menyembur satu persatu. Di antara mereka, 6 sidi tewas di tempat, Mo Tian, setan misteri surgawi, dan yang lainnya juga terluka parah. Segera setelah itu, pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin digeledah dan mengakhiri hidup mereka. Sebuah adegan dalam ramalan muncul. Kaisar pertama di luar wilayah, semuanya meninggal secara tragis. Orang-orang Tianmen belum sempat bersorak. Yang paling mereka khawatirkan bukanlah Mo Tian dan yang lainnya. Sebaliknya, naga asli Taiyin. Pada saat ini, dua ledakan nyanyian naga bergema di seluruh dunia, dan energi naga Azure dan naga sejati Taiyin bertabrakan dengan keras di ruang yang jauh ini. Semua orang mengikuti suara untuk melihat, pemandangan ini terlalu mengerikan. Ketika Qinglong dan naga asli Taiyin bertabrakan, semua orang merasa bahwa jalan itu runtuh, alam semesta runtuh, dan waktu serta ruang hancur. Azure Dragon dan Taiyin True Dragon, keduanya dapat disebut tabrakan terkuat di dunia, benar-benar seolah-olah dua alam semesta besar bertabrakan. Segala sesuatu dalam puluhan ribu mil hancur, dan mayat-mayat ras jahat di luar wilayah itu semuanya berubah menjadi debu. Penghalang kedua Tianmen menyala pada saat ini. Meski begitu, semua orang di Tianmen masih merasakan getaran di dada mereka dan merasa seperti muntah darah. Dan Chu Qin, yang berada di luar Tianmen, segera melindungi tubuhnya dengan kekuatan ilahi, dan jika demikian, dia masih bergegas kembali untuk jarak tertentu. Chu Qin, segera kembali. Tuan Chu Qin, kembalilah ke Tianmen. Melihat pemandangan ini, Xiao Wu di atas Tianmen, Kaisar Senong dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Xiao Wu, jaga dirimu, aku akan membantu Qinglong, kata Chu Qin tanpa melihat ke belakang. Begitu suara Chu Qin jatuh, energi hitam melonjak naik di tubuhnya. Pada saat ini, warna kulit iblis Chu Qin menjadi lebih gelap. Tidak hanya itu, 4 sayap merah tumbuh dari belakang Chu Qin, dan pada saat yang sama, kekuatan iblis seperti jurang hitam bertahan di sekitar Chu Qin. Tubuh iblis surgawi, Chu Qin dalam keadaan mengubah iblis, sepenuhnya berubah menjadi raja iblis yang hebat. Pada saat berikutnya, Chu Qin hendak terbang menuju medan perang Taiyin True Dragon dan Qinglong, dan pada saat ini, Jiuyin melarikan diri dengan cepat dan datang ke bahu Chu Qin. Apa yang kamu lakukan? Tanya Chu Qin, menatap Jiuyin. Tolong kamu, kata Jiuyin. Meskipun kamu tahu bahwa kelemahan naga asli Taiyin terletak pada rahang bawah, bisakah kamu memahami waktu terbaik? Dan, Taiyin, tetapi ada 3 kepala naga, kamu tahu rahang mana yang ada di bawah. Terlebih lagi, aku bukan apa-apa, jangan khawatir, mereka tidak dapat menyakitiku. Chu Qin, tidak dapat membantah, tidak punya waktu untuk berpikir banyak, dan terbang ke medan perang antara Taiyin True Dragon dan Azure Dragon. Pada saat ini, orang dapat melihat bahwa naga asli Taiyin ditutupi oleh kekuatan gelap kejahatan. Kekuatan jahat, seperti tubuh naganya, membentang ratusan juta mil, dan cakupannya dapat dengan mudah membentuk medan bintang raksasa. Naga asli Taiyin seperti penguasa di medan bintang ini. Hal yang sama berlaku untuk Qinglong. Di dalam tubuhnya, di dalam bidang bintang Qian, semua Dao dan Dharma Qinglong tersembunyi. Setiap kali dua binatang naga super itu bertabrakan, itu adalah tabrakan hukum surga, sebuah kontes antara kebenaran dan kejahatan. Energi ledakan itu cukup untuk menghancurkan dua alam semesta, saya tidak tahu berapa kali. Untungnya, di sini ada sungai yang tak terbatas, dengan gerbang surgawi di kedua sisi, jika tidak, dunia nyata akan hancur. Meski begitu, binatang kristal di sungai yang tak terbatas itu benar-benar hancur dan hancur total.
Baik binatang kristal tingkat mendalam maupun binatang kristal tingkat bumi yang tersembunyi dalam kegelapan, binatang kristal tingkat langit, tidak dapat menahan kekuatan dua raja tertinggi. Pertarungan di tingkat raja tertinggi sama mengerikannya. Chukin telah melangkah ke ranah Dewa Langit Ganda, tetapi di bawah berkah tubuh iblis abadi dan iblis transformasi, Chukin masih merasakan sedikit getaran di tubuhnya, yang tampaknya sedikit berbeda dari dua Raja Naga. Sepertinya efek 200% dari tubuh iblis surgawi tidak cukup. Chukin belum memasuki pusat pertempuran untuk saat ini, kata Jiuyin, menunggu waktu terbaik untuk masuk. Kamu tidak mengolah 6 bentuk iblis, kan? Jiuyin bertanya dengan heran, apakah kamu tahu 6 bentuk iblis surgawi? Chukin bertanya dengan heran. 6 bentuk iblis surgawi adalah rahasia dunia iblis surgawi. Dari mana kamu berasal? Jiuyin bertanya. Kakak, sekarang, bukan saatnya untuk membicarakan ini. Chukin menjawab, kamu masih memberitahuku, kapan waktu terbaik, alu iblisku sudah lapar dan haus. Jika itu adalah 6 bentuk iblis, tidak perlu menurunkan alu iblis sama sekali. Kata Jiuyin, apa maksudmu? Chukin sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kau begitu kuat, dengan bantuan cheat, kau dapat mendekati ranah surga ketiga dewa ilahi tanpa batas, meskipun masih sedikit, tetapi itu sudah cukup. Jiuyin berkata, tunggu, naga sejati Taiyin dan naga Azure benar-benar bertarung. Pada saat itu, kau mengambil kesempatan untuk memikirkan cara untuk pergi ke dahi kepala naga di tengah naga asli Taiyin, di dahinya, ada bekas luka, tusuklah, itu saja, masuklah ke dalamnya, lalu. Tanya Chukin, rencanamu sebelumnya adalah mematahkan rahangnya, tetapi semua energinya telah terkumpul di sana, dan kau akan mati jika tidak hati-hati, tetapi menurut pendekatanku, energinya tidak akan bocor, dan kau aman. Jiuyin menambahkan, bagus, Chukin mengangguk. Pada saat ini, dengan suara keras, pertempuran antara Qinglong dan Taiyin True Dragon telah mencapai tahap yang sangat panas. Dapat dilihat bahwa ketika mereka saling bertabrakan, gelombang penglihatan yang mengerikan muncul. Di ambang pertempuran mereka, terkadang guntur dan kilat menderu, terkadang angin kencang, terkadang lelehan es membengkak, terkadang gelombang es melonjak ke langit. Ini adalah ribuan cheat mereka yang bertabrakan. Qinglong adalah penyihir nomor 1 di alam semesta setelah Chu dan Qin. Tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki klon di surga, menggabungkan semua cheat dan hukum dari 9 ras. Hal yang sama berlaku untuk Taiyin True Dragon. Dibandingkan dengan Qinglong, dia lebih mendominasi, menelan semua makhluk di alam semesta luar, dan Taoisme yang tersembunyi di tubuhnya tidak lebih lemah dari Qinglong. Bahkan dapat dikatakan bahwa tabrakan antara naga Azure dan naga Taiyin adalah kontes tanpa akhir antara hukum alam semesta di dalam hari dan alam semesta di luar langit. Naga sejati Taiyin, kamu telah menjadi lebih kuat. Mulut Qinglong mengeluarkan suara yang indah seperti peri. Selama bertahun-tahun, Qinglong, kamu juga telah menerobos. Taiyin Zhenlong tersenyum pelan, kamu lebih kuat dariku, tetapi sangat disayangkan bahwa kamu selalu memiliki sekelompok semut di hatimu, jadi kamu tidak berani menggunakan kekuatan penuhmu, seperti ini turun, kamu pasti akan mati. Orang sepertimu, bahkan jika itu menguasai alam semesta, dan menelan semua orang, bukankah terasa menyedihkan untuk sendirian? Jadi apa? Kesenanganku adalah membunuh semua makhluk di dunia, dan ketika aku menghancurkanmu, aku akan menghantam langit yang tidak teratur dan menghancurkan seluruh langit yang tidak teratur. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Para ahli di gerbang surgawi, menyaksikan tabrakan mendebarkan antara Qinglong dan naga sejati Taiyin, satu persatu menahan napas dan berkonsentrasi pada punggung mereka. Begitu Qinglong kalah, alam semesta akan benar-benar runtuh dalam sehari, tetapi saat ini tidak ada yang bisa membantu. Tidak, siapa yang bilang tidak? Mereka, dan Chukin. Chukin, apa yang kamu lakukan? Feng Ye berkata dengan beberapa keraguan sambil khawatir. Qinglong berdiri di tepi medan perang, dan aturan Dao yang tak terbatas melesat melewatinya, membuat mereka takut melihatnya. Ibu, percayalah pada Tuan. Seng Yi berkata, Tuan, pasti tidak ada yang salah. Baiklah, dia akan baik-baik saja. Setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa berbahayanya, kapan Chukin mendapat masalah. Bibi Dong memegang tongkat kerajaan di tangannya dan berkata dengan tekad yang tak tertandingi di matanya yang indah. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah hidup sendiri. Qian Renshui cemberut. Pada saat ini,
Tianmen mulai bergetar, dan penutup pelindung di depan mereka memiliki retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Pertarungan antara Qinglong dan Taiyin True Dragon terlalu mengerikan, dan rasanya seperti menggulingkan semua prinsip. Tidak, cepat, perkuat pertahanan. Yu Yin berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, tidak mungkin untuk melarikan diri. Tidak ada gunanya melarikan diri, sampai ke ujung dunia, begitu gerbang surga runtuh, alam semesta akan hancur dalam 1 hari. Akibatnya, semua orang memasukkan kekuatan ilahi ke dalamnya. Namun, pada saat ini mereka tahu betapa lemahnya kekuatan mereka di hadapan yang benar-benar kuat. Kekuatan supernatural mereka rentan di bawah kekuatan penghancur Qinglong dan yang lainnya yang kuat. Tidak, Tianmen akan segera runtuh. Ji Yin, apakah kau sudah menemukan waktu? Tanya Chu Qin sambil menatap Ji Yin. Itu benar-benar tidak mungkin, aku akan pergi. Pergi, teriak Ji Yin. Mendengar ini, Chu Qin langsung mengecil, dan di bawah berkah cahaya ajaib di sekelilingnya, dia bergegas ke medan perang Taiyin True Dragon dan Azure Dragon dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Taiyin Zhenlong dan Qinglong sudah mengerahkan seluruh tenaganya, fokus pada mereka, dan jika mereka tidak hati-hati, salah satu dari mereka akan kalah. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari bahwa Chu Qin telah bergegas masuk. Dapat dilihat bahwa Chu Qin sedang berjuang untuk bergerak maju, dan energi tabrakan antara Taiyin True Dragon dan Azure Dragon terlalu mengerikan. Tampaknya dapat menghancurkan segalanya. Untungnya, itu adalah Chu Qin, tidak mungkin orang lain memiliki energi seperti itu di dalamnya. Pada saat ini, Chu Qin telah mencapai dahi Taiyin True Dragon. Qinglong akhirnya menyadari kedatangan Chu dan Qin, tetapi naga asli Taiyin bahkan tidak menyadarinya. Untuk mencegah Chu Qin ditemukan oleh naga sejati Taiyin, serangan Qinglong menjadi lebih ganas. Qinglong telah menyembunyikan kekuatannya, dia bisa menjadi lebih kuat sesuai keinginannya. Setelah kekuatan tersembunyi Qinglong dilepaskan sepenuhnya, naga asli Taiyin akhirnya jatuh dengan lemah. Namun, kerugian ini minimal, dan itu tidak cukup untuk sepenuhnya menekan naga asli Taiyin. Pada saat ini, Chu Qin telah mencapai dahi naga sejati Taiyin. Chu Qin, beraninya kau. Naga sejati Taiyin, bagaimanapun juga, menyadari keberadaan Chu Qin, dan salah satu kepala naga menunjuk ke arah Chu Qin, menyemburkan energi hitam gelap yang mengerikan. Di mata Chu Qin, yang telah kembali ke ukuran normal, kepala naga asli Taiyin tampak seperti bintang, dan energi hitam yang mengalir ke arahnya saat ini bahkan menutupi seluruh bintang. Namun, bagaimana mungkin Chu dan Qin menjadi vegetarian? Jika tidak, Chu Qin juga seperti Qinglong, takut bertarung dan menghancurkan seluruh alam semesta. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan keras, Chu Qin mungkin tidak dapat mengalahkan naga asli Taiyin. Belum lagi, itu hanya serangan sisa naga sejati Taiyin. Oleh karena itu, dalam sekejap, Chu dan Qin melambaikan alus setan dari neraka surgawi dan menghancurkan energi gelap yang dilepaskan oleh naga sejati Taiyin. Tidak hanya itu, pukulan mudah Chu Qin mengabaikan kepala naga yang bergegas ke naga asli Taiyin, meninggalkan bekas luka sepanjang 100.000 meter di atasnya. Bekas luka sepanjang 100.000 meter tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh besar naga sejati Taiyin. Namun, itu membuatnya takut. Dia tidak terkalahkan. Setelah bertarung dengan Qinglong begitu lama, tidak ada luka di tubuhnya. Dan pukulan mudah Chu Qin benar-benar melukainya. Ini adalah relik suci kerajaan 1000 Buddha Agung. Taiyin Zhenlong berkata dengan heran, apakah kamu orang suci? Tidak, Chu Qin berkata dengan tenang, naga sejati Taiyin, kamu telah melakukan banyak kejahatan, saatnya untuk mengakhirinya. Chu Qin tersenyum tipis, tubuhnya mulai membesar, dan alu iblis penjara surgawi di tangannya menusuk dahi tengah naga sejati Taiyin. Di bawah tusukan habis-habisan Chu Qin, Dewa Surga melemparkan alu ajaib, meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Bahkan samar-samar, orang dapat mendengar nyanyian dewa dan Buddha di langit. Dalam sekejap, dahi naga tengah naga asli Taiyin langsung tertusuk, dan raungan naga yang tragis bergema di seluruh dunia. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di Tianmen berkata dengan heran dan gembira. Lihat, Chu Qin, itu Chu Qin. Pada saat ini, Sui Binger menunjuk Chu Qin di atas dahi naga sejati Taiyin. Ketika semua orang melihat bahwa Chu dan Qin mengayunkan kedua jari untuk menjatuhkan alu ajaib, dan menembus kepala naga dari naga sejati Taiyin, mereka semua sangat bersemangat. Oke, hebat.
Kaisar Senong berkata dengan gembira berulang kali. Jiuyin, kamu memberitahu Chukin tentang bekas lukaku. Kepala naga yang tersisa dari naga sejati Taiyin memandang Jiuyin di dahi Chukin, dan berteriak kesakitan dan sedih. Ya, Taiyin, kau diciptakan olehku, dan aku tahu kau, Taiyin, kau bukan lawan kami, menyerahlah. Kata Jiuyin, kalau begitu aku juga ingin menarikmu kembali. Begitu kata-kata Taiyin True Dragon jatuh, cakar naganya terentang dan langsung mencengkeram Chukin. Beraninya kau, King Long? Melihat Taiyin True Dragon beraksi, segera ingin melambaikan cakar Azure Dragon untuk memblokir serangannya. Namun, pada saat ini, tubuh King Long tiba-tiba menjadi sedikit ilusi. King Long, teriak Chukin karena terkejut. Sialan, dia seharusnya terlalu kuat, dunia ini tidak bisa mentolerirnya. Kata Jiuyin, King Long, tidakkah kau akan mati? Kata Chukin, matanya memadat. Aku tidak akan mati, aku harus pergi atau tidak? Jawab, Jiuyin, hahaha, Tuhan juga membantuku. Taiyin Zenlong memanfaatkan kesempatan langka ini, menyapu ekor naga yang besar, dan menyapu Azure Dragon yang melemah dengan kepala Zenlong. Tiba-tiba, seteguk darah naga keluar dari mulut King Long. Tuan King Long, melihat pemandangan ini, semua orang di Tianmen terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana pertempuran berubah dengan cepat? Jelas, naga asli Taiyin telah terluka parah. Mengapa King Long malah kalah? Naga sejati Taiyin, mengapa kekuatanmu tidak berkurang? Pada saat ini, Jiuyin terkejut. Jelas, alu ajaib dari Chu dan Qin telah mengenai kunci naga sejati Taiyin. Mengapa kekuatan naga sejati Taiyin tidak melemah sedikitpun? Taiyin Zenlong mencibir dan berkata, apakah menurutmu aku hanya melahap jiwa selama bertahun-tahun? Aku telah menghilangkan semua kelemahanku. Begitu suara Taiyin Zenlong jatuh, kepala naga di tengahnya jatuh dengan sendirinya, dan dia mengambil Chukin bersama dengan alu Jiang Mo milik Chukin. Ah, Jiuyin berkata dengan terkejut. Kalian semua mati, aku memenangkan pertempuran ini. Naga sejati Taiyin tertawa dengan lancang dan licik. Namun, ekspresinya berubah di detik berikutnya. Dia hanya merasa bahwa di depannya, naga kuat lainnya muncul. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Chukin, yang berada di bawah kepala naga yang jatuh, mulai bersinar dengan cahaya biru di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, mantel Chukin meledak, dan pola naga biru yang terlihat jelas muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, seekor naga cian melayang di sekelilingnya. Pada saat ini, Jiuyin, naga sejati Taiyin, dan King Long sendiri semuanya terkejut. Mereka merasa bahwa ada binatang buas di depan mereka, terbangun. Ini, 100% garis keturunan King Long. King Long berkata dengan sedikit terkejut. Ya, garis keturunan naga Azure milik Chu dan Qin selalu bertambah kuat. Ketika mencapai ranah Kaisar pertama, garis keturunan naga Azure milik Chu Qin telah menembus hingga 90%, dan sekarang telah mencapai 100%. Kartu truf terkuat milik Chu dan Qin bukanlah tubuh iblis abadi, yang berubah menjadi 3 kejernihan dalam 1 ki, tetapi darah naga Azure. Hanya saja tidak ada yang bisa memaksa kartu Hall milik Chu Qin, dan dia tidak perlu menggunakan kartu Hall miliknya. Sekarang, naga asli Taiyin melukai King Long dengan serius, dan Chu Qin akhirnya marah. Detik berikutnya, dengan ledakan raungan naga, tubuh Chu Qin menghilang lagi, dan tubuhnya mengembang lagi di atas fondasi aslinya. Pada akhirnya, Chu dan Qin berubah menjadi naga biru, naga asli Taiyin, dan naga biru yang umumnya besar. Tuan Chu Qin juga telah menjadi naga biru. 100%, itu adalah 100% garis keturunan naga Azure. Pada saat ini, sekumpulan sinar merah menyala-menyala di tembok kota Tianmen. Dalam cahaya merah menyala itu, sesosok tubuh yang cantik muncul begitu saja. Orang ini mengenakan mahkota burung Phoenix dan ornamen giok burung Phoenix. Di bawah mahkota burung Phoenix, ada rambut merah keemasan yang sangat lentur. Usianya tampaknya baru menginjak awal 30-an, tetapi mata merah menyala seperti permata itu begitu dalam, menunjukkan bahwa usianya yang sebenarnya pasti lebih dari itu. Namun, tahun-tahun itu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya, dengan fitur wajah yang sempurna, tidak ada cacat yang terlihat, seperti giok yang sempurna. Pada saat yang sama, air mata gunung es kecil di sudut matanya memberinya rasa keindahan yang tidak biasa. Dia mengenakan jubah naga merah keemasan, di balik jubah naga itu ada tubuh yang montok dan indah, dan siluet yang sempurna menonjol dari balik jubah naga merah keemasan itu.
Jubah naganya memiliki celah di bawahnya, sepasang kaki lurus ramping terentang seperti giok yang indah, dan tampak tinggi dan indah di atas sepatu hak tinggi kristal merah keemasan. Ketika semua orang melihat wanita itu, terutama Bu Yuena dan yang lainnya, ketika mereka pertama kali melihat burung Phoenix, mereka semua berseri-seri. Beberapa orang bahkan berseru, Kaisar pertama Phoenix. Itu benar, orang ini adalah kaisar pertama dari klan binatang buas, kaisar pertama burung Phoenix, kaisar pertama burung Phoenix yang baru saja berhasil di Nirvana, aura dan kekuatannya tampaknya telah melampaui Yu Yin dan kaisar pertama Senong. Alam, level baru. Phoenix tidak menjawab kata-kata semua orang, tatapannya sepenuhnya tertuju pada Chukin, yang berwujud naga biru. Di mata semua orang, naga hijau Chu dan Qin telah mengalami perubahan yang terlihat. Dari antara sisik naga biru milik Chu dan Qin, kekuatan kegelapan melonjak hingga ekstrim. Pada saat yang sama, sisik naga biru itu tampak diselimuti warna hitam. Tidak diragukan lagi, ini adalah tubuh iblis abadi milik Chu Qin dan 60 jenis iblis surgawi. Chu dan Qin benar-benar menggabungkan 6 bentuk iblis surgawi dengan darah Qinglong. Raungan naga yang bergejolak terdengar, dan di tubuh naga biru milik Chu Qin, cahaya biru terang melonjak dengan napas gelap. Pada saat ini, seluruh kehampaan mulai bergetar, gerbang surgawi bergetar, dan samar-samar, orang bisa melihat makhluk tak berujung gemetar, kagum, menyembah Chu dan Qin. 6 bentuk iblis adalah kekuatan yang paling jahat, dan kekuatan naga biru adalah cahaya yang paling suci. Kombinasi keduanya membuat Chu dan Qin tampak seperti kombinasi dewa dan iblis. Dia adalah penguasa umum kegelapan dan cahaya. Segera setelah itu, Chu Qin menghantam naga sejati Taiyin dengan kekuatan yang luar biasa. Ternyata kau juga naga biru. Naga sejati Taiyin berkata sambil tersenyum tipis, namun, kau terlalu lembut jika ingin membunuhku. Begitu suara naga sejati Taiyin jatuh, aura jahat yang mengerikan muncul dari tubuhnya, menempel di tubuh naganya yang besar yang tampak seperti nebula. Saat berikutnya, tubuh naga Chu Qin bertabrakan langsung dengan tubuh naga hitam dari naga sejati Taiyin. Sama seperti tabrakan antara naga sejati Taiyin dan naga Azure, kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan segalanya dan memotong waktu dan ruang. Sedangkan untuk naga sejati Taiyin, mata seperti bintang itu terkondensasi rapat. Dia menemukan bahwa dia sedang berjuang untuk bertabrakan dengan Chu Qin. Ini tidak mungkin. Aku tahu bahwa dia dan Qinglong hanya setengah lusin. Faktanya, Qinglong tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali, dan naga sejati Taiyin, yang terpotong oleh kepala naga, bahkan lebih lemah. Yang terpenting adalah bahwa Chu Qin, yang awalnya berada di bawah tubuh iblis abadi, hanya sangat dekat dengan alam tiga langit dewa-dewa. Dan sekarang, Chu dan Qin, yang menggunakan darah naga Azure, telah sepenuhnya melewati celah itu dan langsung mencapai langit ketiga dewa-dewa.